Hadir di studio kita guru kita, narasumber yang insya Allah kompeten di bidangnya, yakni Ustadz Lukman Hakim LCMA. Segera saja saya sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, hari ini kembali bisa menyapa insan madani semuanya di Religious Line ya. Sebuah tema yang sangat menarik ya Ustadz ini terkait tentang Isra Mi'raj. Sekarang ini kita berada di posisi bulan Rajab gitu ya. Oke, baik. Nanti kita akan kaji bersama bagaimana tentang Isra Mi'raj. Silahkan nanti kami undang interaktif di 082331947707 atau kita ikuti siaran ini melalui live streaming di madani.com dan YouTube-nya Madani Official dan Instagram Madani FM Bojonegoro. Nah, Ustadz mungkin bisa dijelaskan ya, apakah Isra Mi'raj ini harus diyakini sebagai peristiwa fisik dan ruh atau cukup secara spiritual saja ya? Mungkin bisa dijelaskan karena memang ada yang menganggap itu sudah cerita kuno gitu ya. Ya. Dengan adanya perkembangan sains ini banyak anak-anak muda kita yang tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Mungkin bisa dijelaskan gitu Ustaz. Ya, terima kasih Bung Gomang ya, pertanyaan yang cukup menarik insan madani. Kita insya Allah bicara tentang Al-Isra wal Mi'raj ya, sebuah peristiwa yang dialami oleh Nabi dan ini termasuk mukjizat Nabi. Mukjizat ya. Karena Nabi itu diberikan mukjizat, beliau bisa melakukan perjalanan Isra, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di waktu malam. Kemudian beliau Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh dan juga ke Sidratul Muntaha, kemudian di Maqam Al-Mukafahah di mana Nabi berbicara langsung kepada Allah, kemudian menerima perintah kewajiban sholat 5 waktu. Nah, peristiwa ini tadi kita sebutkan sebagai mukjizat. Artinya kalau mukjizat itu khariqun lil ada, amrun khariqun lil ada. Yaitu hukum yang menyalahi sebuah kebiasaan. Karena perjalanan antara Mekah dengan Masjidil Aqsa Bang Komang, atau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu secara perjalanan biasa itu ditempuh 40 hari. 40 hari. Tapi dan 40 malam ya. Tapi Nabi menempuhnya cukup dalam waktu yang cukup pendek itu. Ada beberapa keterangan, ada yang mengatakan ketika Nabi kembali itu Khadijah belum berpindah dari posisi tidurnya. Gitu. Atau Nabi itu ketika tidur kemudian tempat tidurnya itu masih hangat. Artinya perjalanan Isra dan Mi'raj itu betul-betul miracle, supranatural. Sehingga pertanyaan Bang Komang tadi cukup menarik ya. Apakah Isra dan Mi'raj ini fakta atau sekedar mitos gitu. Sehingga generasi muda yang hidup di dunia modern, hal-hal semacam itu irasional, hal-hal semacam itu tidak masuk di akal Bang. Oleh sebab itu kalau kita perhatikan ya, apakah Isra dan Mi'raj Nabi itu dilakukan secara jasad atau fisik dan juga ruh, atau hanya secara fisik saja Bang Komang, atau secara ruh saja? Karena ada yang beranggapan Nabi ketika itu hanya bermimpi, atau tubuhnya masih ada di tempat tapi ruhnya melayang-layang Bang Komang, melakukan perjalanan spiritual. Nah, untuk menjawab itu maka kita coba lihat ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan peristiwa Isra itu. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah zat yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kalau kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang peristiwa Isra, yang mana Isra itu perjalanan di waktu malam. Dari Masjidil Haram, yaitu kiblatnya umat Islam, kemudian Masjidil Aqsa yang mana ini kiblatnya
agama samawi sebelum Islam, Bang, baik Yahudi maupun Nasrani. Yeah. Maka di sini digambarkan dengan bi'abdihi, dengan hambanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman bi'abdihi, yang disebut abdun itu ibaratun anil jasad wa ruh. Kalau disebut abdun, hamba, maka hamba itu secara fisik dan juga secara ruh. Ya. Berarti kalau Allah Subhanahu wa taala menggambarkan peristiwa Isra itu Nabi Muhammad SAW dikatakan bi'abdihi, berarti di situ ada dua komponen, Bang, yaitu jasadian secara fisik, ruhian, dan secara apa? Ruh. Ya. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Meskipun pandangan Aisyah dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, Aisyah berpandangan bahwasanya Isra dan Mi'raj itu secara ruhian, secara ruh saja, Bang. Tapi Aisyah tidak pernah mengatakan kalau Nabi itu kana manaman atau kana naiman. Kalau Nabi itu melakukan perjalanan dengan tidur. Artinya kalau orang tidur itu kan mimpi, Bang Komang, ya. Mimpi itu sudah fakta atau enggak, Bang Komang? Tidak. Kalau kita mimpi itu kita kadang-kadang mimpi lagi healing, rekreasi ke sebuah tempat. Di sana ada gulai kambing dan saatnya kita makan. Ternyata kita terbangun habis mimpi. Oh, mana? Ini kan betul-betul nggak terjadi, Bang. Apakah Isra dan Mi'rajnya Nabi itu semacam itu? Tidak. Aisyah hanya mengatakan dengan ruh. Kalau ruh itu artinya ruhnya betul-betul melakukan perjalanan spiritual dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh atau Sidratul Muntaha, ruhnya betul-betul melakukan perjalanan spiritual, hanya saja fisiknya masih berada di tempat. Itu kalau kita mengamati dan mencermati pendapat Aisyah dan Muawiyah. Tetapi jumhur ulama dan sahabat-sahabat yang lain, Bang Komang, memahami bahwasanya Isra dan Mi'raj itu ya betul-betul dengan fisik dan juga dengan ruh. Karena dalilnya tadi subhanalladzi asra bi abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan, di suatu malam, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya, maka menunjukkan bahwasanya Isra Mi'raj itu betul-betul dengan jasad dan ruh. Itu, Bang Komang, jawaban. Jadi bukan hanya sekedar mitos Nabi ruhnya melayang seperti mana di tradisi Jawa ada orang melakukan topo itu, Bang. Topo itu kan fisiknya ada di tempat, tapi rohnya itu melayang-layang, bukan semacam itu. Dan juga apalagi dibayangkan hanya Isra dan Mi'raj itu hanya sekedar mimpi. Nah, Ustaz, mungkin bagaimana ya cara menjelaskan Isra Mi'raj dengan pendekatan ilmu pengetahuan ya, tanpa merusak keimanan? Karena memang banyak sekarang itu kan muncul konten-konten yang kadang tidak mempercayai begitu ya. Nah, ini bagaimana untuk bisa menjelaskan kepada anak-anak muda kita ya. Kadang-kadang memang pendalaman agamanya kurang, begitu ngajinya di YouTube tahu-tahu konten-konten itu kadang bertentangan dengan nilai keyakinan kita. Ya, kalau kita coba lihat di dalam hadis yang menjelaskan Isra dan Mi'raj, Bang Komang, Nabi itu kan melakukan Isra dan Mi'raj dengan malaikat Jibril, dengan mengendarai sebuah kendaraan yang disebut dengan buraq. Buraq itu dzabah atau kendaraan atau hewan yang memiliki 4 kaki, Bang Komang. 4 kaki ya. Dia memiliki kecepatan yang luar biasa gitu. Saking cepatnya itu maka disebut dengan buraq. Buraq itu kayak sambaran petir, Bang. Artinya menunjukkan kecepatan langkah atau cahaya yang super kilat gitu. Sehingga Isra dan Mi'rajnya Nabi itu membutuhkan waktu sangat cepat dan itu irasional. Tapi ketika para saintis Muslim, Bang Komang, melihat peristiwa Isra dan Mi'raj, itu malah dijadikan acuan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Artinya manusia itu bisa
memproduksi sebuah teknologi yang memiliki kecanggihan yang luar biasa, waktu yang cukup jauh, membutuhkan beberapa hari dan beberapa jam itu bisa ditempuh dengan sesingkat-singkatnya. Ternyata di perkembangan teknologi modern, Bang Komang, muncul berbagai macam kendaraan. Misalnya muncul pesawat, muncul mobil, muncul kereta dan seterusnya. Perjalanan antara Indonesia dengan Saudi itu kan kira-kira ya 8 jam, Bang Komang. Tapi waktu dulu jamaah haji itu melakukan perjalanan lewat kapal itu bisa 6 bulan atau 7 bulan, Bang Komang. Itu juga terinspirasi dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Isra dari Mekah ke Masjidil Haram secara normal itu 40 malam, tapi ditempuh Nabi dalam 1 malam. Nah, itu artinya menginspirasi munculnya teknologi, bahwasanya Isra yang cukup cepat itu tidak bertentangan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Bang Komang. Kan bisa dibuktikan dalam konteks sekarang itu. Kemudian juga, Bang Komang, kalau kita lihat di peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana Nabi dari Masjidil Aqsa naik ke langit yang 7 gitu. Kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian ke Maqam Mukafahah, mendapatkan perintah sholat. Itu artinya manusia bisa menembus ruang angkasa, menginspirasi para astronot muslim untuk melakukan penelitian terhadap ruang angkasa, yang mana manusia itu memiliki kemampuan untuk meneliti benda-benda yang ada di langit. Sehingga ketika Nabi Isra dan Mi'raj itu bertemu dengan para nabi di semua langit yang ketujuh itu, Bang Komang ya. Misalnya Nabi di langit pertama ketemu Nabi Adam. Nabi Adam itu Abul Bashar ya, bapaknya manusia. Nabi Adam menyambut Nabi Muhammad, kemudian juga mengakui bahwasanya Nabi Muhammad itu memang betul-betul nabi ya. Kemudian di langit yang kedua itu ketemu Nabi Yahya dan Nabi Isa gitu. Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian di langit yang ketiga Nabi Muhammad ketemu Nabi Yusuf, Nabi yang terkenal cantiknya, Bang Komang. Tapi kalau kita lihat ya, Nabi yang terkenal tampannya, Bang, bukan cantiknya. Kalau kita lihat Nabi Yusuf itu kan sangat tampan ya. Nabi Muhammad juga tampan. Mana yang lebih tampan, Bang? Lebih tampan Nabi Yusuf gitu. Nabi Muhammad tetap itu ya. Lebih tampan Nabi Muhammad. Hanya saja tambahnya Nabi Yusuf itu membuat fitnah. Membuat fitnah itu maksudnya bagaimana wanita-wanita yang tergoda dengan Nabi Yusuf ketika istrinya Zulaikha ya, itu nggak percaya kalau perempuan-perempuan yang lain, kalau dia itu tertarik pada Nabi Yusuf. Akhirnya perempuan ketika itu diundang, dikasih hidangan buah dengan pisau ya, Bang Komang. Iya benar. Mengupas buah, akhirnya Yusuf disuruh keluar ya, melihat ketampannya Yusuf, maka wanita itu memotong jari-jarinya tidak terasa gitu. Nah, tampannya Nabi Yusuf itu membuat fitnah, menggoda wanita. Tapi tampannya Nabi Muhammad tidak menggoda wanita. Oleh sebab itu, meskipun Nabi Yusuf itu tampan, tapi sebenarnya masih tampan Nabi Muhammad. Kemudian di langit yang keempat itu Nabi Muhammad ketemu dengan Idris. Idris itu ada hubungannya dengan ilmu hermeneutika atau ilmu penafsiran, dan juga Bang Komang, Idris itu nabi yang pertama kali mengajarkan dengan kolam atau dengan pena. Artinya peradaban literasi itu sebenarnya berasal dari Nabi Idris. Idris itu akar katanya dari kata darosa yadrusu dirosah, durus darsun. Itu berkaitan dengan apa, Bang Komang? Pendidikan atau peradaban literasi, termasuk juga madrasah. Kemudian di langit kelima ketemu Nabi Harun, nabi yang dipuji oleh Bani Israel dan
Rabe Yahudi itu semuanya jalur nasabnya lewat Harun, Bang Omang. Nah, terus di langit ke-6 ketemu Nabi Musa, nabi yang namanya banyak disebut di dalam Al-Quran, sehingga nabi yang banyak disebut namanya dalam Al-Quran itu justru Nabi Musa, Bang Omang, tidak Nabi Muhammad. Karena Al-Quran banyak menarasikan tentang cerita Bani Israel atau Ahlu Kitab. Maka Nabi yang paling penting dalam kesejarahan Bani Israel itu Nabi Musa. Kemudian di langit ke-7 Nabi Muhammad ketemu Nabi Ibrahim yang disebut sebagai Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi, karena semua nabi itu jalur nasabnya lewat Ibrahim. Ibrahim punya 2 anak, Ismail dengan Ishak, kemudian Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak 12 yang disebut sebagai Bani Israel atau Asbat, itu salah satunya Yusuf, Bang. Kemudian lahirlah nabi dari kelompok Bani Israel, dan dari Ismail inilah jalur nasab kita, yaitu Nabi Muhammad. Nah, artinya Nabi Muhammad kan bertemu dengan para nabi di setiap langit yang jumlahnya 7. Justru langit yang ke-7 ini juga tadi Bang, kita sudah simpulkan bahwasanya Isra dan Mi'raj itu justru menginspirasi lahirnya ilmu pengetahuan. Tadi manusia mulai berpikir tentang ruang angkasa untuk meneliti di langit-langit itu ada benda apa saja dan seterusnya. Artinya Isra dan Mi'raj itu meskipun tadi basisnya adalah basis teologi, Bang, atau akidah, tapi juga bisa didekati secara saintifik itu, Bang. Ya, oke, baik. Terima kasih juga Pak Jumari yang ada di kawasan Geger Kedung Adem. Alhamdulillah bisa menyimak dan mengikuti kajian Ustadz. Barakallah ilmunya, amin, begitu ya. Terima kasih Pak. Pertanyaannya. Nah, Ustadz ini ada satu pertanyaan ya Ustadz. Di sekolah anak-anak muda sering diajarkan berpikir kritis berbasis sains. Akibatnya sebagian mulai menganggap kisah Isra Mi'raj tidak masuk akal dan kuno. Apakah sistem pendidikan kita hari ini justru sedang menjauhkan generasi muda dari keimanan gitu ya? Iya. Iya. Jadi agama Islam itu memiliki 2 ayat, Bang. Ada yang disebut dengan al-ayah al-matluwah, ayat yang kita baca, yaitu Al-Quran itu sendiri. Yang kedua al-ayat al-kauniyah, ayat alam semesta. Dan justru Al-Quran banyak berbicara tentang pentingnya berpikir. Afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Pentingnya bagaimana kita mengamati peristiwa alam semesta. Antara sains dengan religion atau agama itu berjalan bersama, Bang Omang, dalam pandangan Islam. Islam tidak bertentangan dengan akal atau ilmu pengetahuan. Akal tidak bertentangan dengan Islam. Kalau bertentangan berarti ada 2 kemungkinan, Bang Omang. Yaitu kalau itu sumbernya hadis, bisa jadi hadisnya dhaif gitu, tidak masuk hadis sahih. Kalau yang bertentangan antara agama dan ilmu pengetahuan yang kedua, mungkin basis pendekatan rasionalnya atau empirisnya tidak akurat itu, sehingga terjadi tadi kontradiksi antara agama dengan ilmu pengetahuan. Justru tadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu kan perjalanan secara vertikal dan horizontal, Bang. Secara horizontal itu maksudnya arilah al-ardiyah, perjalanan darat atau bumi, Bang. Tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka lahir tadi ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi. Orang hidup di zaman sekarang tidak sebagaimana orang di zaman abad pertengahan atau di dulu sebelum munculnya teknologi. Perjalanan sangat tradisional. Sekarang kan perjalanan tadi kita sudah bahas, Bang. Penemuan teknologi itu bisa mempercepat perjalanan kita gitu. Okay. Maka dengan
Indonesia, perjalanan haji dari Indonesia ke Mekah tadi sudah kita bahas ya. Kita kurang lebih kan hanya 8 jaman itu. Dulu bisa 7 bulan atau 8 bulan Bang Mangga gitu. Naik kapal. Itu kan rihlah al-ardiyah. Inspirasi dari perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. 40 malam bisa ditempuh dalam 1 malam. Yang kedua tadi rihlah samawiyah, perjalanan langit, atau berbicara tentang vertikal. Bahwasanya benda yang ada di langit itu bisa dikaji gitu. Nabi sendiri sebelum munculnya para astronom, Nabi sendiri sudah tadi Bang menceritakan bagaimana perjalanan di langit itu. Justru itu menginspirasi sebenarnya. Kalau kita bisa bisa menjelaskan secara saintifik antara Isra Mi'raj, antara tadi persoalan dogmatik atau persoalan akidah dengan persoalan saintifik, itu sebenarnya selaras Bang. Justru bangunan saintifik kita dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan itu termasuk dibangun atas sumber-sumber agama. Di antara Al-Quran itu yang menginspirasi para saintis Muslim untuk mengembangkan ilmu pengetahuan gitu. Oke, baik, terima kasih untuk penanya tadi yang sudah ikutan gabung ya di program siar Religious Line di edisi siar hari ini. Namun kita akan break dulu Ustaz untuk menikmati jeda break komersial berikut ini. Tapi 102.5 Madani FM Solution Radio. Kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Atagumar 48 di program siar Religious Line di edisi siar hari ini di menit yang ke-40 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, Ustaz, ini ada kembali di YouTube-nya saya ketemu dengan Pak Jumari. Lama sekali tidak ikutan gabung dengan Pak Jumari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada amalan khusus yang dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, terima kasih ya Pak Jumari. Dan kita masih di bulan Rajab ya, sehingga pertanyaannya apakah ada amalan khusus di bulan Rajab? Yang jelas bulan Rajab itu termasuk bulan-bulan haram yang jumlahnya 4. Nabi bersabda, bulan haram itu salasun mutawaliyatun, 3 bulan itu berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian wahidun fardun, 1 yang berdiri sendiri, yaitu bulan Rajab atau bulan ke-7 dari bulan Muharram. Nah, bulan ini sangat mulia karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan yang disebut bulan haram, yang fala tadlimu fihinna anfusakum. Kita tidak boleh mendolimi diri kita dengan melakukan perang, Bang. Karena orang perang itu kemungkinannya 2, kalau enggak terbunuh ya membunuh. Terbunuh kita mendolimi diri sendiri, membunuh mendolimi orang lain. Nah, bulan ini sangat mulia sehingga ada perintah untuk memperbanyak ibadah. Tetapi amalan khusus di bulan Rajab tidak ada. Tidak ada amalannya. Misalnya di masyarakat di awal bulan Rajab itu ada sholat yang dikenal dengan sholat Lailata atau Lailati Raghaib. Sholat malam Raghaib, yaitu malam Jumat pertama, yaitu Kamis malam Jumat. Berarti nanti malam? Bukan. Awal Rajab sudah lewat ya, sudah lewat. Sudah ya. Kita besok sudah 27 Rajab ya. Nah, ini di malam Jumat yang pertama di bulan Rajab. Itu disebut sholat Raghaib yang jumlah sholatnya rakaatnya 12. Dilakukan 2 rakaat berarti 6 salam. Setiap rakaat baca Al-Fatihah dan baca Inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali, dan Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad 12 kali, Bang. Nah, tapi
Salat malam raghaib itu dibid'ahkan oleh banyak ulama, termasuk Shahibul Fathul Mu'in, pengarang kitab Fathul Mu'in, yaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari. Dalam Fathul Mu'in di sana dikatakan wa amma as-salatu al-ma'rufatu lailata raghaib, adapun salat yang dikenal di malam raghaib yang jumlahnya 12 rakaat tadi, waktunya antara maghrib dan isya, Bang. 12 rakaat antara maghrib dan isya dilakukan tadi malam Jumat yang pertama di bulan Rajab. Fabid'atun qabihatun, maka itu amalan bid'ah yang tercela. Wa ahaditsuha mawdu'atun, dan hadisnya hadis-hadis palsu. Itu yang mengkritik adalah pengarang Fathul Mu'in, kitab fikih dalam mazhab Syafi'i yang umum dikaji di masyarakat gitu. Kemudian apakah ada amalan puasa, Bang Umang? Biasanya di masyarakat juga melakukan puasa di bulan Rajab, Bang Umang. Tidak ada hadis khusus yang menjelaskan keutamaan puasa di bulan apa? Rajab. Hadis khusus tidak ada, Bang. Meskipun tadi puasa di bulan Rajab secara umum itu boleh kita lakukan, tapi kalau mengkhususkan puasa di bulan Rajab dalam arti siapa yang berpuasa sehari kayak puasa setahun, ada hadis ini, Bang, tapi hadisnya maudhu ya. Man shoma yauman min Rajab fa ka'annama shoma sanatan. Siapa yang berpuasa sehari saja di bulan Rajab kayak puasa apa? Setahun. Kemudian wa man shoma sab'ata ayyamin, barang siapa yang berpuasa 7 hari, ghuliqat lahu abwabun nar, maka pintu neraka yang jumlahnya 7, Bang, itu akan ditutup baginya. Wa man shoma thamaniyata ayyamin, barang siapa yang berpuasa 8 hari, futihat lahu abwabul jannah, maka pintu surga yang jumlahnya 8, Bang, akan dibukakan baginya. Wa man shoma asyrata ayyamin, barang siapa yang berpuasa 10 hari, Bang, lam yas'alillaha syai'an illa a'toh, ia tidak meminta kepada Allah sesuatu kecuali akan apa? Dikabulkan. Wa man shoma khamsata asyara yauman, barang siapa yang berpuasa 15 hari, maka nadahu munadin fis sama qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbik, maka penduduk langit akan mengumumkan bahwasanya orang ini dosa yang ia lakukan di waktu yang lalu telah diampuni. Wa man zada zadahullah, barang siapa yang menambahi lebih daripada 15 hari, maka Allah akan meningkatkan atau menambah pahalanya. Tapi hadis-hadis seperti ini maudhu, jadi tidak ada hadis yang sahih, hasan atau dhaifnya ringan yang berkaitan dengan kekhususan puasa di bulan Rajab. Sehingga kalau kita ingin puasa di bulan Rajab tidak usah mengkhususkan puasa, ya cukup kita memperbanyak puasa, misalnya puasa Daud itu yang Nabi mengatakan afdhalus siyami, sebaik-baik puasa itu saumu Daud, yaitu puasa apa? Daud. Ketika Nabi ditanya bagaimana pelaksanaan puasa Daud itu, an-nasuma yauman wa tuftira yauman, engkau sehari berpuasa dan sehari apa? Berbuka. Kemudian yang kalau enggak puasa Daud berat, bisa puasa Senin Kemis. Dan Nabi mengatakan tu'radu fihimal a'mal, di hari Senin dan Kemis itu amal itu akan diangkat. Wa uhibbu ayyuradu amali wa ana shaimun, kata Nabi, saya suka amalan saya diangkat ke langit dan saya dalam keadaan apa? Berpuasa. Dan mana yang lebih utama, puasa Senin atau puasa Kemis, Bang Umang? Banyak orang yang Senin dan Kamis itu lebih baik mana? Gak usah dibandingkan, sama-sama baik gitu. Ya memang sama-sama baiknya tadi, keistimewaannya di 2 hari ini amalan kita diangkat ke langit itu. Tapi antara suatu yang 2 hal yang baik itu kadang-kadang yang masih bisa dibandingkan, Bang. Sholat sendirian baik, sholat jamaah baik. Mana yang lebih utama? Sholat jamaah. Nabi mengatakan sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajah. 1 banding 27 derajat. Puasa Senin bagus, puasa Kamis bagus. Mana yang lebih baik? Puasa Senin. Kenapa? Karena puasa Senin itu Nabi menjelaskan dzalika yaumun wulitu fi, Senin itu hari aku dilahirkan. Wa bu'itsu fi, aku diangkat jadi apa?
nabi. Maksudnya Muhammad diangkat jadi nabi itu usianya 40 tahun, harinya hari Senin. Wa unzila alayya fi, dan pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu juga hari apa? Senin. Ya kalau ini tidak bisa dilakukan Bang, ya minimal ayyamul bid, yaitu hari-hari putih, yang mana ketika itu bulan purnama, yaitu tanggal 13, 14, 15 itu. Ya, Oke, baik. Terima kasih tadi untuk Pak Jumari ya. Memang tidak ada amalan khusus itu ya, di bulan Rajab. Nah, pendengar pecinta Madani, ini ada yang masuk Ustadz ya dari 2545. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita mengaku beriman kepada Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi masih memilih meragukan peristiwa Isra Mi'raj karena dianggap tidak masuk akal. Apakah sebenarnya yang sedang kita pertanyakan logika manusia atau kekuasaan Allah? Maksudnya gimana sih? Ya. Nah, ini saya bawa kitab yaitu Syarah Mandumati Aqidatul Awam. Syarah Nadham atau syair kitab Aqidatul Awam. Kitab akidah yang cukup populer di masyarakat ya, yang ditulis oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki. Disarai oleh Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani atau Mbah Yai Nawawi dari Banten, ulama Indonesia yang berkali berinternasional, menetap di Mekah. Ia berasal dari Banten. Mensarai kitab Aqidatul Awam tadi dengan nama Nurul Dhulam. Nah, di sana dikatakan bagaimana hukum mengimani Isra dan Mi'raj, Bang. Wal Isra'u tsabitun bil kitabi was sunnah wa ijma'il muslimin. Peristiwa Isra, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu berdasarkan peristiwa itu ditetapkan oleh Alkitab, yaitu Al-Quran, wa sunnah dan sunnah Nabi, wa ijma'il muslimin, dan ijma'nya orang-orang muslim. Faman angkarahu kafaro, barang siapa yang mengingkari Isra maka dia kafir, karena sama dengan mengingkari ayat tadi Bang. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, dan seterusnya ya. Tapi kalau Mi'raj, wal Mi'raj tsabitun bil ahadits al masyhurah, maka peristiwa Mi'raj, naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh dan juga Sidratul Muntaha, Bang, itu ditetapkan dengan hadis-hadis yang masyhur, tidak sampai mutawatir ya. Faman angkarahu la yukaffaru bal yufassaku, barang siapa yang mengingkari Mi'raj itu tidak dikafirkan tapi difasikkan, karena dia menentang hadis-hadis yang masyhur. Hakadha qalahul Baijuri, seperti ini pendapat Al-Imam Al-Baijuri. Ini secara khusus disebutkan dalam kitab Tuhfatul Murid, syarahnya Jawharatul Tauhid oleh Al-Imam Al-Baijuri. Oleh sebab itu kesimpulannya bagaimana? Tadi beragama itu di samping dalilnya dalil nakli, Bang, Al-Quran dan As-Sunnah, tapi agama tidak bertentangan dengan logika rasional, Bang. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang ketika itu belum ada kemajuan teknologi, Bang ya. Tapi Nabi sudah tadi melakukan perjalanan secara horizontal dan vertikal, perjalanan bumi dan perjalanan langit, Bang. Nanti kalau ditarik dari spiritualisme dalam Islam atau ilmu tasawuf, Bang, jadi Nabi melakukan orang untuk menjadi baik itu harus melakukan hubungan horizontal dan vertikal, hubungan sesama manusia dan hubungan dengan Allah. Agama Islam adalah agama ketuhanan, interaksi kita kepada Allah, dan juga agama kemanusiaan. Kita harus menjaga hubungan baik dengan manusia. Ustaz, kalau orang tidak percaya terhadap Isra Mi'raj, apakah mereka masih layak disebut Muslim atau kafir gitu? Nah, tadi kalau di keterangan kitab Nurul Dhulam ya, yang mengingkari Isra itu kafir, yang mengingkari Mi'raj itu
fasik gitu ya. Tapi tentu kalau kita nggak boleh sebagai orang awam, jadi pendekatan pendekatan dakwah yang hikmah itu harus tetap kita gunakan. Ya. Mungkin ketika dia seorang muslim menganggap Isra Mi'raj itu mitos, itu fiksi, bertentangan dengan nalar logika, maka barangkali kita belum bisa menjelaskan secara saintifik. Justru Isra dan Mi'raj ini sebenarnya menginspirasi pendekatan yang saintifik, teman-teman. Bahwasanya agama menginspirasi lahirnya ilmu pengetahuan gitu loh. Saintis muslim itu mengembangkan ilmu itu berdasarkan teks Al-Quran dan As-Sunnah tadi. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj bukan irasional tapi rasional. Dibuktikan tadi perjalanan darat dari satu negara ke negara lain, dari satu pulau ke pulau yang lain, itu sekarang bisa ditempuh dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sehingga apa yang diragukan ketika Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam secara normal 40 hari. Kita dari Surabaya ke Jakarta naik pesawat itu sekarang kan cuma 1 jam. 1 jam ya. Kemudian yang kedua tadi yaitu perjalanan langit yang menginspirasi lahirnya ilmu pengetahuan tentang antariksa, tentang benda-benda langit, tentang planet macam-macam. Dan ketika itu belum muncul penemuan sebagaimana di dunia modern melakukan kajian antariksa, kemudian melakukan kajian benda-benda di langit. Tapi di zaman masyarakat yang ummi, Nabi sudah Bang Kemang menjelaskan peristiwa yang irasional sekarang menjadi rasional. Dulu nggak ada orang bisa naik ke langit ke-7, Bang Kemang. Iya, benar. Kecuali dengan penjelasan mitos melalui perdukunan dan seterusnya. Dan sekarang bisa dibuktikan dengan teknologi. Benar. Dulu kendaraannya hanya unta, kuda, kemudian keledai, khimar. Melakukan perjalanan sangat tradisional, tapi sekarang kita saksikan di zaman kita yang dilakukan Nabi itu tidak irasional tapi rasional. Kan gitu. Ya, oke, baik. Terima kasih, Ustaz, menarik sekali. Namun sayang sekali waktunya sudah sangat terbatas sekali saja. Mungkin bisa dilanjutkan pada kajian berikutnya. Baik, Insan Madani, tak terasa kebersamaan kita dalam Religious Land sore ini sudah sampai di penghujung acara. Banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita petik dari pembahasan tema Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW antara keyakinan dan fakta. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Lukman Hakim LCMA dapat memperkuat iman kita, menenangkan hati kita, dan meneguhkan keyakinan kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT. Atas nama seluruh kru Madani FM Solution Radio, saya Kemang Surya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Lukman Hakim LCMA atas ilmu dan waktunya, serta kepada Anda semua pendengar setia yang telah menyimak dan berpartisipasi. Akhir kata, mari kita tutup di kajian kita Fastabiqul Khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.